Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore sahabat podcast Banyu Biru. Siap. Alhamdulillah sore hari ini kita ketemu lagi di podcast Banyu Biru di Desa Rogojampi, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi. Dan tentu saja sore ini kita akan berbincang-bincang lagi nih. Kebetulan kita kedatangan tamu dari Sempu, Kecamatan Sempu nih. Dari selatan Banyuwangi, namanya Pak Sunardi. Assalamualaikum Pak Nardi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Nardi santai ya. Santai. Sehat. Iya, Alhamdulillah. alhamdulillah Pak Nardi belum dipakai nih. Mudah-mudahan dipakai dulu supaya nanti biar suaranya juga sama-sama bisa di-coupling. Nah, bisa didengar dengan baik. Baik Pak Nardi. Yeah. Nah Pak Nardi, sekarang ini media komunikasi ini kan banyak. Nah kalau Pak Nardi lihat itu di YouTube itu kan ada namanya podcast. Nah kali ini kita ada di podcast Banyu Biru milik Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Banyuwangi Bapak Michael. Yeah. Ngomong-ngomong dengan Pak Nardi, beliaunya ini yang saya tahu, yang saya kenal adalah seorang pengajar, pendidik lah latar belakangnya. Nah Pak Nardi bisa cerita nih, tiba-tiba bisa kok seneng gitu loh dengan dunia politik yang akhirnya bisa bergabung dengan kami. Awalnya kayak apa nih Pak Nardi? Terima kasih Bu Yulis. Jadi awalnya begini. Jadi kalau tidak salah 9 bulan yang lalu saya dipanggil oleh Pak Yai Maskur sebagai yang punya Pondok Pesantren Ibnu Sina. Jalan, Kecamatan Gendeng, Kabupaten Banyuwangi. Yang intinya saya diajak bergabung kepada Partai Demokrat. Saya sangat terkejut mengapa seorang kiai kaliber seperti Yai Maskur kok tahu-tahu mengajak saya di politik. Terus dia cerita sedikit pada waktu itu bahwa ada 10 kiai. 10 kiai yang mempunyai pondok pesantren di Banyuwangi ini telah bergabung dengan Partai Demokrat. Itu yang pertama. Terus yang kedua dilanjutkan oleh Yai Maskur bahwa mengapa beliau bergabung dengan Partai Demokrat. Itu salah satu poin di bidik misi, bukan di tujuannya dan misinya dari partai nih ya. Misi partai itu kalau tidak salah adalah hampir sama dengan Nahdlatul Ulama, visi Nahdlatul Ulama. Dan pada waktu itu saya tidak serta-merta menerima, ya, saya masih belum siap. Tapi keesokan harinya saya dipanggil lagi, menghadap lagi, terus dia menambahkan kalau nggak salah 4 hari lagi itu ada 167 Kiai Langgar itu bergabung, yang disingkat dengan Vokal, Forum Komunikasi Kiai Langgar. Dan 2 hari lagi saya dipanggil, bahkan sampai tembus 300 Kiai Langgar telah bergabung dengan Demokrat. Dengan kondisi seperti ini saya pada waktu itu juga tidak serta-merta menjawab dan menyanggupi. Saya ngomong kepada Yai Maskur bahwa saya mau berkomunikasi dengan keluarga, ya, keluarga, karena Pak Yai Maskur jabatan yang diberikan kepada saya itu menggantikan Pak Imam, almarhum Pak Imam, menjadi ketua PAC Kecamatan Sempu. Iya. Esok harinya saya menghadap Yai Maskur lagi, saya sanggupi ya. Jadi pada waktu malam sebelum pagi menghadap Yai Maskur itu saya konsultasi sama istri saya. Mengapa? Karena usia saya pada waktu itu sudah 58, kurang 2 tahun pensiun. Tapi karena yang mengajak saya ini seorang kiai, bahkan pada waktu itu Yai Maskur sendiri usia mungkin ya 65 tahun. Lebih, ya. Sehingga mengapa Yai Maskur mampu kok saya tidak mampu secara fisik, secara akal sehat seperti itu. Akhirnya saya bersalaman dengan Yai Maskur, mengikuti jejak Yai Maskur. Iya. Masuk Partai Demokrat. Masuk Partai Demokrat. Nah, Pak Nardi, kita ngomong flashback di
awal sebelum Iya. Pak Nardi ini bergabung lah di partai politik. Iya, iya. Nah, pandangan Pak Nardi sendiri sebelumnya nih terkait politik nih kayak apa sih? Karena saya lihat nih ya, Pak Nardi ini matanya berkaca-kaca gitu ya. Karena apa ya? Kadang-kadang orang itu kan ketika bergabung, ketika kemudian merasakan sesuatu yang berbeda itu ada rasa sentuhan sendiri gitu. Iya, iya. Nah, pandangan Pak Nardi saat Bapak belum bergabung, bagaimana sih sebetulnya politik menurut Pak Nardi sendiri? Jadi begini, jadi saya sebelum bergabung dengan Partai Demokrat itu saya sudah lama tidak berpolitik. Dulu memang saya pada tahun 77 sampai 97, 20 tahun itu bergabung sama Golkar saya. Awal ya. Awalnya itu Golkar. Bahkan di Kebun Rejo itu semuanya P3 pada waktu saya sendiri Golkar. Bahkan bapak dan emak saya itu adalah P3 atau Ka'bah, saya sendiri Golkar. Sampai seperti itu. Ya. Terus karena waktu itu kan cuma ada 3 partai, ada 3 ya. partai, ya. Merah, hijau, sama kuning. Nggih. Betul. Setelah 98 ya reformasi muncul, itu saya apa yang saya peroleh selama 20 tahun di partai itulah. Di partai itu. Jangan. Itu kayaknya kok ndak ada gitu ya, ndak ada ya. Akhirnya saya memang mengundurkan diri. Bahkan setelah mengundurkan diri, yaitu ketemu Pak Yai Maskur seperti itu, diajak bergabung. Bahkan saya sangat terkejut ya. Jadi pada waktu itu saya ini kok merasa bangga itu, kok seneng. Mengapa? Kesenangan saya itu ndak sama dengan pada waktu tahun 77 sampai 97 itu. Jadi bahkan mungkin waktu itu juga menangis saya di rumah ya. Di keluarga. Kebanggaan saya itu, saya sekarang di partai itu berkumpul dengan 10 kiai besar yang punya pondok pesantren dan 300 kiai langgar. Yes. Ini kebanggaan saya. Jadi di Partai Golkar ini di partai kita Demokrat nih. Di Partai Demokrat Gak ini apa-apa. kayaknya punya kebahagiaan sendiri karena berkumpul dengan para kiai, para ulama, sehingga partai ini banyak didoakan lah oleh para ulama, para kiai itu. Ya. Terus yang lain yang saya banggakan hari ini, bahkan saya karena sudah siap bergabung dengan Partai Golkar, Partai Demokrat. Partai Demokrat ya. Saya dititipi salam oleh beberapa teman di Banyuwangi ya, bahwa memang Pak Nardi ini banyak PR di Kecamatan Sempu. Karena terus terang saja bahwa Kecamatan Sempu ini tidak jalan ya, tidak. Begitu saya masuk ternyata ya benar. Jadi apa yang disampaikan oleh Banyuwangi, saya cek di lapangan, ternyata banyak teman-teman yang tidak mau bergabung. Ya, tidak mau bergabung karena salah satu figur, mungkin ketua yang lama ini sering ada ketidakcocokan dengan ranting ya, sehingga pengurus ranting ini banyak yang mengundurkan diri. Iya. Jadi seperti itu Bu Yuli sementara. Jadi memang di partai politik karena kita ini berorganisasi, jadi nggak pernah ada yang selalu benar dan selalu bisa memuaskan kan gitu Pak Nardi. Iya. Nah waktu itu memang kebetulan ketua PAC kami almarhum meninggalkan kita semua gitu ya. Nah ketika ini situasi kosong, tentunya kami berharap kami bisa ketemu dengan orang-orang baik yang kemudian bisa bergabung dan bisa menjadikan wakil kami di kecamatan. Karena kan kalau ketua PAC itu mewakili tingkat kecamatan. Terus ngomong ketika sama sekali udah meninggalkan dunia politik ya. Kemudian bergabung lagi. Jadi intinya kalau Pak Nardi ini melihat sosok figur dari Poro Yai ya. Karena mungkin selama ini lingkungan Pak Nardi ya beliau-beliaunya itu gitu ya. Jadi jenengan merasa nyaman gitu ya. Nyaman. Ini sudah 9 bulan jenengan bergabung dengan Partai Demokrat. Kira-kira selama jenengan 9 bulan ini tentunya ada hal yang sesuatu tadi
Pak Nardi merasa senang, Pak Nardi merasa bangga. Itu kira-kira selain dari figur Poro Yai itu ada lagi nggak yang menurut Pak Nardi, aku enak deh di sini, aku nyaman di organisasi ini, gitu Pak Nardi? Bisa. Jadi seperti ini. Jadi saya hari ini adalah sudah ditunjuk menjadi ketua PAC Kecamatan Sempu. Okay. Jadi kebetulan ada tugas dari partai yakni mencari anggota untuk persiapan saksi ya. Untuk persiapan saksi 2004. Iya. 2024. 2024. Begitu saya turun di lapangan banyak hal-hal yang tertarik ya, tertarik. Jadi saya simpel memang menyampaikan kepada masyarakat, kepada publik itu intinya bahwa saya menyampaikan program Partai Demokrat. Jadi tak sampaikan. Mohon Bapak Ibu apabila bahasa saya ini tidak benar, apabila bahasa saya ini tidak cocok nantinya, tolong jenengan panggil saya atau bisa menghadap saya. Jadi saya ingin kapan hari berapa bulan yang lalu saya itu ke rumahnya Mas Edi. Saya ingin bahwa masyarakat tahu bahwa Pak Nardi Demokrat, Pak Nardi Demokrat. Ini yang saya tanamkan ya. Bahkan saya kepada teman-teman ranting, bahkan ke keluarga sendiri, karena sekarang saya sudah menjadi bagian dari Partai Demokrat 1, tolong segala sesuatu yang ada kaitannya dengan publik, dengan lingkungan, dengan masyarakat, tolong dijaga. Betul. Jadi saya ini sebagai motor, sebagai corong, ya kebetulan saya tiap malam minggu itu ngisi pengajian Bu. Alhamdulillah, ya. Jadi di sana di pengajian malam minggu itu ada NU, ada Muhammadiyah, ada nasionalis. Yes. Ya. Pas banget ya dengan kita ya, nasionalis religius. Di antaranya saya juga ngisi ya. Jadi gantian dengan teman-teman yang bisa ngaji di sana. Ya, dengan sedikit demi sedikit itu tak sampaikan kadang-kadang ya. Bukan pada waktu tausiah bukan, tetapi setelah tausiah itu kan ada waktu senggang itu. Ya, saat ramah-tamah lah. Itu kadang-kadang saya memberikan sesuatu karena ada teman yang tanya, sampean kok iso ning Demokrat ini? Itu tak ceritakan. Iya. Sampean wis sepuh. Iya, saya sudah sepuh. Sampean ro enggak nek Demokrat saya iki golongane kiai ngumpulno kabeh. Ya, jadi golongan kiai ngumpul. Jadi insya Allah kita ini selamat, tak gitu kan? Iya, iya. Kita ini selamat. Jadi sementara itu Bu Yulis ya. Yang menjadi alat Pak Nardi untuk memperkenalkan Partai Demokrat. Nah, Pak Nardi juga lihat kan ketua kita yang ada di Banyuwangi yang namanya Pak Michael itu juga tidak pernah ada kata istirahat. Iya. Dengan kepingin selalu membantu masyarakat. Meskipun masih dengan keterbatasan yang kita miliki. Dan alhamdulillah kita bisa keliling di seluruh 25 kecamatan yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Nah, kemudian Pak Nardi juga tahu partai kami ketua umumnya Mas AHY. Orangnya masih muda, udah ganteng, fresh, pinter gitu ya. Kalau semalam pemirsa lihat ya Pak ya di dialog kebangsaan itu ya. Ada Mas AHY, ada Mas Uno, Sandiaga Uno, kemudian Anies Baswedan dan juga Mas Ridwan Kamil ya. Beliau-beliaunya itu orang yang terlibat langsung. Mas AHY itu masih dalam kemarin nyalon jadi gubernur DKI tapi masih belum berhasil. Tetapi melihat penampilan kemarin itu kan nggak kalah gitu loh. Ya. Pak Nardi juga pastinya kalau lihat sosok Pak Michael dulu deh. Pak Michael itu menurut Pak Nardi sebagai ketua Partai Demokrat pantas nggak sih untuk di wilayah Kabupaten Banyuwangi? Orangnya kayak apa gitu? Terima kasih Bu Yulis. Jadi beberapa ketua umum partai yang ada di Banyuwangi, saya melihat sosok Pak Michael ini sangat peduli. Sangat peduli kepada partai, sangat peduli kepada orang-orang fakir ya. Duafa, bahkan sangat peduli dengan tempat-tempat ibadah ya. Jadi bahkan vokal itu kalau nggak salah yang saya dengar dari pengurus vokal sendiri ya. Jadi nanti 2003 itu insya Allah 2023
tahun 2023 itu insya Allah masing-masing pengurus vokal itu ada dana ya dari partai kalau nggak salah itu. Insya Allah. Itu untuk memperbaiki tempat-tempat musola yang ada di Banyuwangi nih. Ya. Bahkan saya 4 hari yang lalu di Jambewangi itu ada dua pengurus partai yaitu Ranting menyampaikan ke saya juga menunjukkan ya tempat musolanya yang perlu diperbaiki. Saya handle itu Bu Yulis. Maksud saya begini, kan ini mau puasa gitu. Lek hanya untuk ngeresiki ngecat wis aku wae kamu. Insyaallah. Iya. Betul. Jadi ada 2 musola kalau nggak salah di daerah utara itu. Itu setelah saya lihat memang ndak layak lah ya. Jadi saya menyampaikan kepada Ranting yang ada di sana bahwa nanti puasa kurang 10 hari kalau Mbak Yulis itu nanti saya ke sana untuk memberikan dana sedikit untuk bantu bersih-bersih musolanya. Untuk bantu bersih-bersih musola. Nah, Lah untuk figur Pak Michael sendiri saya tahu ya, saya sangat kagum, orangnya respect ya, sangat menghargai pengurus seperti PAC maupun Ranting ya. Dan kalau saya lihat setiap hari semenjak bergabungnya vokal dan 10 kiai besar di Banyuwangi ini, Pak Michael ini setiap hari itu terus berkunjung di masyarakat, bahwa beliau kalau nggak salah yang saya tangkap pada waktu menyampaikan pidato politiknya itu, jadi dia itu ingin memberikan kesejahteraan masyarakat Banyuwangi. Insya Allah, betul. Jadi masyarakat yang ada di pedesaan Bu Yulis ya, bahkan karena dulu ada kalimat yang disampaikan ke saya bahwa Sempu ini memang ada PR ya. Insya Allah bahkan di salah satu ranting yang ada di desa Jambewangi ini, dia menyampaikan ke saya dalam satu dusun itu siap memberikan suara 100 suara untuk Gus Iqbal. Iya, ini penyampaian dia ke saya seperti itu tidak serta-merta saya menanggapi ya. Jadi esok harinya saya langsung terjun ke masyarakat, bahkan apa yang disampaikan oleh teman di Ranting tadi saya cek di masyarakat, ternyata betul. Iya. Ya, alhamdulillah. Jadi Pak Michael jangan khawatir ya. Jadi nanti di Sempu itu katakanlah, saya yakin Bu Yulis ya, saya yakin bahwa untuk nanti tahun 2024 kita ada peningkatan ya. Pasti itu, peningkatan Amin. Pasti itu. Ya. Peningkatan pasti. Betul, karena apa Pak? Sampai sekarang kita ini masih punya 1 wakil, yang itu pun asalnya dari Glenmore, Mas Fatan. Jadi kita pingin tidak hanya 1 kita punya wakil. Kita upayakan maksimal bisa tambah lagi kursinya, kan gitu ya Pak tadi. Nah, kemudian kita juga berharap di 2024 kepemimpinan Mas AHY ini juga bisa dongkrak suara partai. Kira-kira menurut Pak Nardi, ketum kita Mas AHY ini mampu juga ini memberikan daya tarik gitu? Terima kasih Bu Yulis. Jadi beberapa kasus sebelumnya kan muncul ya dengan adanya kepengurusan KLB abal-abal Muldoko itu ya. Bahkan dia mengajukan gugatan ya. Bahkan terakhir di PT UN kalau nggak salah. Betul. Itu juga ditolak. Ini menandakan bahwa kepemimpinan yang di bawah figur seperti Mas AHY ini betul-betul dicintai oleh masyarakat. Satu itu. Kedua, bahwa figur seperti Mas AHY ini, karena menurut survei kalau nggak salah 57,4% pemilik di Indonesia ini adalah pemilik milenial ya. Jadi para pemuda dan pemudi ya. Jadi khususnya pemuda di Banyuwangi ini, setiap saya sowan di masyarakat ya, itu kecintaannya, kesenangannya ya, itu
AHY luar biasa. Alhamdulillah. Luar iya. biasa, iya, luar biasa. Jadi bisa Dia- menjadi iya, semangat ya. Dia sangat energik sekali, apalagi tadi malam tampil di Indonesia Bangkit ya. Iya, Indonesia Jadi- Bangkit. Jadi kita akan bisa membaca apa yang disampaikan Pak Anies, Pak Ridwan, Pak Sandiaga Uno dan lain sebagainya. Terus Mas AHY katakan seperti Iya. ini. Jadi ya mudah-mudahan. Jadi vokal yang ada di Kecamatan Sempu itu setiap ketemu. Ini Bu Yulis mohon digarisbawahi. Iya. Setiap ketemu baik itu Pak Michael maupun Mas AHY itu didoakan oleh Amin. Kiai vokal Kecamatan Sempu. Sembuh. Iya. Ya. Sekali lagi terima Nggih. kasih nih Nggih. semangatnya Nggih, ya. nggih, Iya. betul. Tanpa terasa ini Pak Nardi kita udah 40 menit ya berbincang-bincang seperti ini. Tentunya sebelum kita akhiri di podcast sore, Pak Nardi ada saran dan masukan nih untuk bagaimana kita DPC bangkit, kemudian kita bisa mengelola apa yang menjadi saran dan masukan dari teman-teman PAC, khususnya dari Sempu. Apa yang harus kita lakukan? Terima kasih Bu Yulis, saya sebagai Ketua PAC Kecamatan Sempu hanya kalau saya tertarik dengan bahasa Pak Michael kalau nggak salah. Ya. Saya itu tertarik apabila saya sebagai PAC maupun mungkin teman yang lain kalau merasa merasa tidak mampu atau apa ya, itu suruh mengundurkan diri, itu tertarik saya. Iya, saya sangat tertarik karena saya orangnya enggak mau. Jadi begini, contoh saya misalnya di PAC Kecamatan, kalau menurut PJ ya, menurut Pak Michael mungkin Bu Yuli sendiri ya, jadi di partai itu kalau memang pengurus termasuk Pak Nardi ini kok tidak memberikan sesuatu kepada partai, ya diberhentikan aja ya, bahkan saya mungkin mau mengundurkan diri katakan seperti itu. Tapi saya yakin saya enjoy kok Bu Yulis. Alhamdulillah. Bahkan mungkin Bu Yulis tahu ya, saya mungkin sering minta kaos apa seragam kan kadang dijanjeni ya. Iya. Saya menjahitkan sendiri itu ya. Saya kok ini kok tahu-tahu ada kain apa ini kok Demokrat tak jahitkan dari sebelum. Bahkan ya mudah-mudahan nanti tahun 2024 ini Bu Yulis, jadi teman-teman ranting itu minta apa ya? Opo kaos, opo jaket, wis pokoknya sing ono tulisannya Demokrat, katakan seperti itu ya. Seperti itu. Dan nanti Bu Yulis saya berkeinginan, bahkan saya sudah ngomong di dua pengurus PAC macam itu. Saya itu teman tuh tak suruh mencari apa ya? Mencari tempat, mencari rumah yang untuk kantor Demokrat. Untuk di PAC ya. Untuk PAC teman-teman untuk bisa ketemu. Karena kok ya kalau di rumah saya kan terlalu ke desa ya. Saya ingin di daerah Sempunya, di pasar itu. Ya, nanti kan kita cari rumah sahabat kita atau ranting yang masih bisa di pinggir jalan gitu ya. Nggih. Itu saya berencana seperti itu ya. Bahkan ya saya sepakat sama teman-teman ini seneng, bangga ya, enjoy menjadi pengurus Partai Demokrat ini. Jadi saya tunjukkan gitu. Katakanlah misalkan hari ini entah kapan itu ada, tak desain ya seperti Demokrat itu seperti apa, bahkan bendera kecil dan bendera besar saya pasang di sana. Jadi saya welcome. Ada rasa kebanggaan. Iya, kebanggaan. Jadi ikut bagaimana partai ini bisa besar seperti itu. Betul, baik. Ya, bahkan saya memberikan keleluasan pada teman-teman ya. Tolong dengan ketua ini jangan ada sekat atau batas. Betul. Nah, jadi ya enjoy saja, biasa saja katakan seperti itu. Terus apa yang terjadi di masyarakat panjenengan harus tampil, tak gitu kan Bu? Betul. Jadi saling menyemangati. Nggih. Ya. Harus tampil. Misalkan ngapunten ya. Jadi setelah saya masuk Bu Yulis ya di masing-masing ranting itu keluhan macam-macam. Makanya kalau hanya sekedar untuk ngelabur langgar, ngecat langgar, itu biarkan sudah. Itu tak tackle saya ya, tak tackle saya. Jadi sementara itu Bu Yulis. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak
Nardi, memang kalau ngomong kayak gini ini tidak terasa Pak Nardi. Tapi tentunya saya berharap teman-teman pendengar pemirsa podcast Banyu Biru, kita memang tidak hanya ngomong soal politik, tetapi ketertarikan di politik itu yang kemudian bergabung dan kita sama-sama bekerja sama itu menjadi sesuatu yang nyaman. Buktinya Pak Nardi, yang awalnya kayaknya udah males bergabung dengan salah satu partai atau bermain di dunia politik. Tetapi ketika mendengar, melihat banyak orang-orang baik, banyak orang-orang yang masih peduli di dunia politik, maka beliau kemudian ikhlas untuk bergabung bersama kami di Partai Demokrat. Sekali lagi tentunya kami atas nama Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Banyuwangi mengucapkan banyak terima kasih untuk Pak Nardi. Sama-sama. Karena tidak banyak orang yang masih mau peduli, bahkan kita ini belum dapat apa-apa dan tidak ada apa-apa, tetapi tujuan kita adalah untuk saling membantu, membangun bersama melalui salah satu jalur yaitu di partai politik. Terima kasih Pak Nardi, tentunya nanti lain waktu kita akan ketemu lagi dengan bahasan cerita yang menarik lainnya. Siap. Tetapi di awal ini adalah perjumpaan yang menarik dari Kecamatan Sempu. Terima kasih dan tentunya teman-teman podcast kita akan berpisah. Kita akan ketemu lagi nanti dengan perbincangan lain yang lebih menarik lagi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podcast Banyu Biru, siap.